Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Rasulillahil Karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil azizil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Bapak-bapak, Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa kabar semua? Pak sehat? Bersyukur dan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk kesyukuran kita pada subuh hari yang mulia ini. Kita masih diberikan nikmat yang begitu banyak dari sisi Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Allah yang menciptakan segala sesuatu, Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan kita rezeki, Allah yang menghidupkan, dan begitu pula Allah yang mematikan kita. Maka sudah sangat pantas dan wajar kita senantiasa untuk selalu bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin atas segala nikmat dan karunia yang Allah telah anugerahkan kepada kita. Terkhusus nikmatul iman, nikmatul Islam, nikmat kesempatan dan kesehatan, sehingga kita hadir di majelis ilmu yang mulia ini, insyaallah. Selanjutnya mari kita menyampaikan salam dan taslim, salawat kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang kita contohi, Nabi yang kita ikuti sebagai suri tauladan terbaik, manusia yang paling pantas untuk kita cintai, dan kita mengharapkan syafaat dari sisi beliau dengan izin Allah Subhanahu wa taala di negeri akhirat kelak. Semoga kita menjadi pengikut Rasulullah yang setia, menjadi umat Nabi SAW yang insyaallah selalu berada di dalam tatanan Islam dan pengikutan kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga kepada seluruh keluarga beliau dan seluruh sahabat ridwanullahi ta'ala ajma'in yang insyaallah mereka selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka pun ridho terhadap Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali di subuh hari ini setelah sekian lama kita tidak berjumpa dalam kajian As-Sirah An-Nabawiyah, sebuah sejarah perjalanan panjang kehidupan Rasulullah dan para sahabatnya, dan semoga kita bisa mengambil dari setiap kisah ataupun sirah ataupun sejarah yang terdapat di dalam kehidupan kita yang pernah terjadi, dan terkhusus mengambil pelajaran penting dari kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Al-Quranul Karim, Bapak-bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sepertiga isi daripada Al-Quran itu ketika diturunkan oleh Allah di kota Makkah di awal-awal Islam, kurang lebih selama 13 tahun nanti Rasulullah SAW berdakwah, maka sepertiga isi Al-Quran itu berkaitan dengan kisah, berkaitan dengan sejarah. Sepertiga isi Al-Quran berkaitan dengan sejarah, kisah para nabi, para rasul, dan manusia-manusia yang pernah hidup di masa lalu. Maka karena dia berkaitan dengan sejarah, maka tentu saja berkaitan dengan akidah, keyakinan dan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sepertiga isi Al-Quran itu mengandung sejarah. Al-Quran bukanlah kitab sejarah, karena kalau kitab sejarah dia harus mendetail, menyebutkan tanggal, waktu, dan tempat kejadian. Tetapi Al-Quran mengungkap seluruh sejarah-sejarah, kisah kehidupan manusia di masa lampau, terkhusus kisah-kisah para nabi. Bahkan seorang ahli tafsir, mufassirin yang bernama Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, Ibnu Katsir dengan tafsirnya, tafsir Ibnu Katsir, bagaimana beliau menafsirkan Al-Quran. Beliau mempunyai satu kitab disebut Qisasul Anbiya, kisah-kisah para nabi. Bagaimana Nabi SAW nanti ketika beliau berdakwah mampu menceritakan tentang kisah Nabi Adam alaihissalam, kisah Nabi Nuh alaihissalam, kisah Nabi Idris alaihissalam, kisah Nabi Saleh, kisah Nabi Ibrahim, kisah Nabi Musa, kisah Nabi Yusuf, kisah Nabi Sulaiman, Daud, Isa. Bagaimana beliau mampu menceritakan tentang kisah Ashabul Kahfi? Bagaimana mampu beliau menceritakan tentang kisah Ashabul Ukhdud? Kalau tidak dituangkan oleh Allah, diwahyukan dalam Al-Quran Al-Karim. Bagaimana beliau mampu mengetahui kehidupan di masa lalu yang menjadikan nanti sebagai bentuk pelajaran untuk menguatkan akidah dan mengembalikan manusia dari kesyirikan menuju kepada tauhid Allah Ta'ala, itu mengisahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka begitu pentingnya pelajaran kisah ataupun sirah ataupun tarikh. Begitu banyak di dalam Al-Quran diceritakan tentang manusia-manusia yang hidup di masa lalu. Maka semoga itu menjadi ibrah bagi kita, menjadi pelajaran bagi kita dalam mengambil dalam setiap pelajaran sirah yang akan kita sampaikan di masa-masa yang akan datang insyaallah. Baik, kita kembali kepada pelajaran sirah kita. Sudah sampai di mana, Pak? Ada yang ingat? Sampai di mana? Sejarah maksudnya agama Yahudi. Oh baik, kita akan mengungkap bagaimana sejarahnya sampai ada yang namanya Yahudi di Jazirah Arab. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, muslimin dan muslimat Allah taala. Di kota Madinah itu terdapat 3 suku besar bangsa Yahudi. Terdapat 3 besar suku bangsa Yahudi. Di dalam pelajaran Sirah An-Nabawiyah, pembahasan tentang sejarah dan cikal bakal terjadinya atau terdapatnya orang-orang Yahudi yang ada di kota Madinah. Karena di kota Mekah tidak ada orang Yahudi. Silakan cari, sampai kapanpun tidak akan ada ditemukan satu manusia yang hidup di zaman Nabi dan hidup di kota Mekah. Maka masuknya agama Yahudi dan orang-orang bangsa Yahudi dan Nasrani di Jazirah Arab ini akan kita akan bahas pada pertemuan pagi.
Yahudi diambil dari